Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik yang berbahagia dan semoga selalu dirahmati Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat. Sesungguhnya baik nikmat yang telah, sedang maupun yang akan Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Dan kita pun bersyukur alhamdulillah pada kesempatan siang ini dapat melaksanakan salah satu perintahnya, sholat jamaah di Masjid Raya Al-Jabar dalam suasana penuh keakraban. Dan saya lihat banyak dari luar kota, dan dari Garut, Purwakarta, dan juga kota-kota lain, selain juga dari kota Bandung dan sekitarnya tentunya. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan siang ini mari kita coba sejenak renungkan. Sebelumnya kita juga bersolawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Ibu, bapak, dan hadirin yang saya hormati, insya Allah sekitar 2 pekan lagi di tanah air kita akan ada perhelatan yang luar biasa, yaitu pemilu kada atau pilkada. Nah, tentu kita harus menyikapi pemilu kada atau pilkada ini dengan bijak dan penuh rasa tanggung jawab, karena memilih pemimpin adalah bagian dari amanah yang dipertanggungjawabkan, yang harus kita pertanggungjawabkan, yang pada saatnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya mendoakan saudara-saudara kita semuanya yang sedang sakit. Mari kita doakan bersama-sama, baik di rumah sakit maupun di rumahnya masing-masing. Semoga Allah memberikan kesembuhan, kesabaran, sembuh dengan tidak menimbulkan rasa sakit lagi. Dan semoga kita semua selalu sehat walafiat. Pulang dari Masjid Raya Al-Jabar ini membawa keberkahan dan juga menambah ketakwaan kita, sehingga dimanapun kita berada, semoga selalu bermanfaat bagi lingkungan sekitar kita. Semoga kita menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah atau bahkan na'udzubillah min dzalik penyebar masalah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan semoga selalu dirahmati Allah. Ada beberapa hal penting yang kita perlu perhatikan dalam menyikapi pilkada yang insya Allah akan kita laksanakan sekitar 2 pekan lagi, agar kita tetap berada dalam jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak saya mencatat ada 5 hal yang mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Bahwa yang pertama adalah kita mulai dengan niat yang ikhlas dan murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun sebenarnya yang kita lakukan. Niat ini adalah kunci. Bahkan disebut juga sebagai kunci utama dalam setiap amal kita. Pilkada ini adalah bukan sekadar urusan duniawi atau formalitas belaka, tetapi bagian dari ikhtiar kita untuk mendukung kebaikan di tengah masyarakat luas. Artinya seandainya kita salah pilih, bahkan kita tidak memilih, suara kita rasanya sangat disayangkan. Sebagai muslim tentunya kita harus menentukan pilihan guna untuk pemimpin kita di masa depan yang lebih baik. Baik itu pemimpin daerah tingkat 1 maupun pemimpin daerah tingkat 2, kabupaten atau kota. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim menyebutkan bahwa innama a'malu binniyat. Segala sesungguhnya amal itu tergantung daripada niatnya kita.
Artinya adalah bahwa mari kita pastikan partisipasi kita dalam pilkada nanti ini harus didasari niat yang ikhlas untuk memilih pemimpin yang akan membawa kebaikan, bukan karena kepentingan pribadi atau dorongan duniawi semata. Kenapa? Karena seandainya kita hanya mementingkan kepentingan pribadi duniawi semata, tidaklah sedikit orang yang hanyut hanya karena money politik atau disebutnya serangan fajar. Pemerintah dalam hal ini KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, telah tegas-tegas menyatakan harus dituntaskan atau musnahkan serangan fajar. Bereskan serangan fajar. Jangan sampai ada serangan fajar. Kita memilih pemimpin yang betul-betul kita bisa melihat track record orang tersebut, calon pemimpin tersebut. Sehingga kita bukan sekadar karena dikasih uang berapa rupiah, kemudian 5 tahun ke depan daerah kita biasa-biasa saja. Harapan kita tentunya semoga ke depannya lebih baik. Ibu bapak, selanjutnya adalah memilih pemimpin itu tentu kita berharap mendapatkan pemimpin yang amanah dan kompeten. Dalam Islam, memilih pemimpin bukan sekadar memilih yang terkenal atau dekat dengan kita saja, melainkan memilih seseorang yang memiliki sifat amanah dan juga kompeten. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hadirin yang berbahagia dan semoga selalu dirahmati Allah, ini mengingatkan kita untuk memilih pemimpin yang benar-benar mampu menjalankan amanah, menjaga kepercayaan masyarakat, dan membawa masyarakat yang lebih baik. Paling tidak ada 4 yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, bahwa seorang pemimpin mestinya mempunyai sifat utama sidik atau jujur, kemudian amanah atau dapat dipercaya, tablik dapat menyampaikan sesuatu informasi secara transparan, terbuka, dan tidak menyembunyikan kebenaran, serta fatonah atau cerdas. Pemimpin yang cerdas adalah mereka yang mampu mengambil keputusan dengan bijaksana, mempertimbangkan kebaikan untuk masyarakat secara luas. Bukan hanya yang memilihnya saja, tetapi kepada seluruh masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya, maka itulah pemimpin yang baik. Yang ketiga adalah menjaga persaudaraan dan menghindari perpecahan. Ibu bapak yang saya hormati, di masa pilkada tidak jarang terjadi perpecahan di antara masyarakat, bahkan di antara saudara dan teman hanya karena perbedaan pilihan. Sebagai muslim kita harus menjaga ukhuwah Islamiyah dan tidak membiarkan perbedaan pandangan politik merusak persaudaraan kita. Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak akan menzaliminya, tidak akan menelantarkannya, dan tidak akan menghinanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari ini semuanya tentu yang tidak kalah penting juga adalah seorang pemimpin, kita harus paham betul kita sebagai pemilih nanti pada saatnya, yaitu yang keempat adalah menggunakan hak pilih sesuai dengan tanggung jawab ibadah. Hak pilih yang kita miliki adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentunya. Untuk itu agar pemimpin kita benar-benar bisa
membawa kebaikan, maka sebelum kita melakukan pencoblosan nanti, kita betul-betul memahami betul siapa yang akan kita pilih. Kita berdoa, kita lakukan yang terbaik untuk daerah kita. Dan yang terakhir tentu seperti yang barusan saya sampaikan adalah kita memohon doa, petunjuk kepada Allah, memohon petunjuk kepada Allah. Setelah kita berikhtiar, tugas kita adalah menyerahkan segala hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa untuk senantiasa kita terus-menerus berdoa, memohon petunjuk dan bimbingan darinya agar diberikan pemimpin yang baik. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah, Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. La yukallifullaha nafsan illa fus'aha. Hadirin, mari kita panjatkan doa, semoga apa yang kita lakukan ini selalu bermanfaat. Maka ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pemimpin yang membimbing kami ke jalan yang benar, yang menegakkan keadilan di muka bumi, serta menyebarkan kebaikan dan berkah. Ibu bapak, yang terakhir, mari kita hadapi pilkada yang insya Allah akan dilaksanakan secara serentak pada tanggal 27 November nanti 2024 dengan bijak dan tetap menjaga hati serta lisan kita dari hal-hal yang dapat merusak amal. Jadikan pilkada sebagai sarana untuk meningkatkan kepedulian kita terhadap masyarakat, mendukung lahirnya pemimpin yang amanah dan bertanggung jawab, dan semoga Allah senantiasa meridhoi setiap langkah kita, menjadikan pilihan kita sebagai langkah kebaikan bersama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini selalu bermanfaat bagi banyak orang. Dan doa kita juga semoga sisa usia kita ini selalu menjadi ibadah dan bermanfaat bagi banyak umat. Dan cita-cita luhur yang kita harapkan adalah ketika kita wafat nanti, semoga dalam kondisi husnul khotimah. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.